Ayo kerja, kerja. Kerja yang keras ya. Demi kemakmuran negeri ini. Kalau panennya melimpah untuk kalian juga kan? Hai semua, kalian tahu nggak sih kalau Jepang pernah menduduki wilayah Indonesia mulai tahun 1942 hingga 1945. Nah, berdasarkan catatan, Jepang sebenarnya sudah mulai menunjukkan taringnya sejak 1938 hingga 1939. Sebagai negara yang lolos dari krisis ekonomi dunia, Jepang menginvestasikan sebagian hartanya di Hindia Belanda. Setelah resmi memperoleh kekuasaan di Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Lantas, bagaimana kebijakan sosial dan ekonomi yang diterapkan Jepang di Indonesia? Dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Indonesia? Mau tahu? Kalau mau tahu, simak video ini ya. Kemunculan Romusa berawal dari adanya kebutuhan pemerintahan militer Jepang akan tenaga kerja dalam jumlah yang besar yang dapat dimobilisasi untuk melancarkan berbagai kegiatan, produksi, dan membangun berbagai sarana dan prasarana pendukung perang. Romusa yang berhasil dimobilisasi kemudian dipekerjakan di berbagai proyek pemerintah militer Jepang. Mereka dikirim ke berbagai tempat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Tempat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan seperti pembangunan infrastruktur, lubang, dan parit perlindungan yang merupakan pekerjaan yang kasar dan berat. Mereka juga dipekerjakan untuk membangun prasarana perang seperti kubu-kubu pertahanan dan gudang senjata, serta pabrik-pabrik seperti pabrik garam dan pabrik kayu. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan oleh Aji buat yang Romusa, saya akan menjelaskan buatnya pendidikannya. Selama pendudukan Jepang, kondisi pendidikan menurun drastis bila dibandingkan dengan di Hindia Belanda. Kegiatan perguruan tinggi juga sempat terhenti beberapa saat, baru pada tahun 1943, pendidikan perguruan tinggi mulai dibuka kembali. Para pelajar diberikan slogan Hakko Ichiu, yang berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Satu atap yang dimaksud ini adalah di bawah kekaisaran Jepang. Nah, jadi dari 8 penjuru dunia itu adalah di bawah pimpinan buat kekaisaran Jepang itu sendiri. Nah, ajaran Hakko Ichiu ditujukan sebagai doktrin dari pihak Jepang. Oke, setelah tadi pendidikan, sekarang adalah penggunaan bahasa dan stratifikasi sosial yang didapatkan oleh bangsa Indonesia. Meskipun kebijakan Jepang banyak yang negatif, tapi terdapat juga yang berdampak positif untuk kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah mendapatkan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa pengantar. Selama masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, terbentuk sistem stratifikasi baru dari masa Hindia Belanda, di mana pribumi menjadi golongan di atas bangsa Eropa dan Timur Asing. Dan pada bidang ekonomi, kebijakan Jepang secara umum sama dengan negara imperialis lainnya, melalui semboyan negara makmur militer kuat. Jepang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis militer serta wilayah industri. Untuk itu, Jepang mulai mengeksploitasi segala sumber daya yang tersedia untuk kepentingan perang. Dimulai dari menyita aset-aset ekonomi yang penting. Nah, Jepang menyita seluruh hasil perkebunan teh, kopi, karet, tebu, lalu pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting yang ada di Indonesia. Lalu melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Jepang mengawasi secara ketat kegiatan ekonomi. Sanksi berat akan dilakukan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Lalu ada kebijakan self-sufficiency
Agar tidak membebani keuangan pusat, Jepang menerapkan self-sufficiency atau kebijakan pemenuhan kebutuhan sendiri di suatu wilayah. Kebijakan yang diberlakukan Jepang di Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah memupuk semangat nasionalisme, yang kedua adalah mendorong perkembangan bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah memfasilitasi kemajuan bahasa Indonesia. Yang keempat, mengenalkan sistem pendidikan modern, dan yang kelima adalah mengenalkan teknologi modern. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah membuat kondisi sosial ekonomi budaya Indonesia semakin memprihatinkan. Yang kedua adalah membuat rakyat Indonesia semakin mengalami kemiskinan, munculnya praktik perbudakan yaitu Romusa, munculnya praktik perbudakan terhadap kaum wanita atau Yunku Ienfu. Selanjutnya ada pembatasan pers. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pers nasional yang bebas dari pengaruh Jepang. Pers nasional pada saat itu harus tunduk pada pemerintah Jepang. Penyebaran intelijen dan polisi khusus menghadirkan rasa takut di kalangan rakyat. Penyebaran ini dilakukan guna mengawasi rakyat Indonesia yang dicurigai sebagai golongan anti-Jepang. Dan selanjutnya munculnya perkembangan stratifikasi baru. Dampak di bidang ekonomi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi adalah diperkenalkannya sistem pertanian lain sistem, dan dampak negatif ada 7, yaitu yang pertama, perekonomian Indonesia lumpuh karena Jepang menyita semua aset kekayaan Belanda, seperti perkebunan, pabrik, dan bank. Yang kedua, rakyat Indonesia harus bekerja sebagai romusa atau tenaga kerja. Yang ketiga, Jepang memonopoli perdagangan luar negeri dengan menetapkan kurs mata uang yang merugikan Indonesia. Yang keempat, kebijakan ekonomi Jepang yang tidak stabil dan pencetakan uang secara berlebihan menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Yang kelima, banyak lahan pertanian terbengkalai karena kebijakan difokuskan kepada ekonomi dan industri perang. Yang keenam, terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan. Yang ketujuh atau yang terakhir, banyak rakyat yang harus memakai karung goni sebagai pakaian karena kekurangan bahan sandang. Ekonomi yang penting Jepang menyuruh Adalah kok itu seperti ini? Mendorong semangat bersatu.